Mari, siapa mau tanya apa? Masa teduh semua? Ya, rasa terhakimi semua, Pak. Oke. Saya pinjam mic dong, Jessica. Tolong mic dikasih ke Ibu supaya kasih ke Ibu. Iya, terima kasih. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang berkamuflase, Pak? Jadi saya terus terang, saya lihat kayak tertipu saya gitu. Selama ini saya lihat baik, kalau depan orang, wah tidak ada duanya, baik sekali. Ternyata terakhirnya saya tahu terjebak saya. Begitu jahatnya dia, selalu berkamuflase dia ternyata dalam hidupnya. Gimana Pak kira-kira menghadapi begitu? Sebetulnya sih sederhana saja ya. Semua kita punya kecenderungan akan tertipu dengan kepalsuan. Semua kita. Karena semua kita suka dipuji, suka dipuja. Yang menjadi masalah itulah yang bikin kita sakit hati. Karena itu bergaullah dengan semua orang, ketemu orang baik. Tidak perlu kalian anggap dia Tuhan yang harus kalian puji dan puja. Biasa-biasa saja. Satu. Yang kedua, Pak udah ketahuan ternyata dia nipu. Ya sudah, mau diapain? Yuk nggak perlu hitung, makin kita hitung kita yang sakit hati. Ya, itu sebab dikatakan ya sudah kamu udah kenali dia. Next, hati-hati. Sapa-sapa, say hello. Tapi jangan lagi akrab seperti yang dulu. Jangan lagi ceritakan rahasia kita, besok nyampe lagi kemana-mana itu. Modelnya begitu. Jadi kita mesti dalam hidup ini pada akhirnya kita ada seleksi. Yudas, Yesus tahu dia mau jual. Yesus, silakan, lakukan. Dan dia jual Yesus. Yesus, nggak ada masalah. Memang untuk itu aku dipanggil. Untuk itu aku datang ke dunia ini. Kan gitu kan. Jadi pertama kalian hati-hati ya, jangan terlalu gampang. Ibu-ibu apalagi dah, dipuji-puja sedikit aja udah lupa nginjak bumi kadang-kadang kita ya. Hati-hati, jangan begitu. Yang kedua, jangan terlalu jangan percaya 100% dalam berkawan. Itu salah. Percayalah 100% pada Tuhan. Karena kawan yang kau bilang baik itu ada kemungkinan berbuat jahat itu. Ya, jadi kalau dia bikin jahat kamu nggak kecewa. Kalau nggak kamu kan kecewa. Saya mah disakiti banyak orang udahlah. Gila, gue nggak mikir dia begitu. Ya kadang-kadang tadi itu, karena kita kalau kenal sebulan 2 bulan kan semua indah. Setahun 2 tahun udah mulai masalah. Tahun ketiga, 4 udah meledak lah itu. Ya elah, kita pikir dia matang, kita pikir dewasa, ternyata segitu. Jadi selalu problem itu akan muncul kalau ada ledakan. Baru kita tahu kualitas orang. Kayak rumah ya, kita nggak akan tahu kalau rumah ini hiasannya bagus, toko jual barang-barang, wah kayak warna emas apa bagus-bagus semua. Begitu kebakar cuma satu yang tetap kuning, emas. Yang nggak kuning lagi apa? Ya bukan emas, cuma sepuhan. Oh ternyata yang emas itu cuma ini doang. Udah gila, gue pikir dia kaya banget rumahnya. Semuanya dari emas, ternyata cuma sepuhan. Nanti maksud saya ya. Nah jadi itu sebab apapun akan kamu tahu kalau sudah lewat sebuah proses panjang. Jadi jangan pernah berlebihan lah dalam berteman. Ya kita ada teman yang kita percaya, tapi jangan pernah 100%. Cepat atau lambat itu akan menyakitkan juga. Ya. Jadi makanya kita tinggalin aja gitu ya Pak, ya nggak perlu kita marah, kita bina seperti tadi tuh. Bukan. Marah bagian dari pembinaan. Bukan. Dia, kita tegur dia tentu dalam hal itu. Tapi tinggalkan dalam konteks bukan tinggalkan. Udah biar grade-nya yang turun. Dulu kita teman baik sama dia, sekarang berteman aja. Kalau tinggalkan berarti kan nggak berteman lagi. Nah, misalnya ini saudara dekat gitu loh Pak. Loh iya, maksud saya ketemu kan tetap say hello, tapi minjem duit jangan kasih lagi. Simpel-simpel aja kan. Itu yang saya bilang tadi, minjem duit ya jangan kasih lagi sudah. Kalaupun dia perlu nanti ya udahlah gue kasih, tapi jangan minjem-minjem lah. Ini saya bantu segini. Ya, jadi kita harus hati-hati di dalam bersikap. Saya pernah jadi satu saudara saya sama pinjam duit sampai 2-3 kali.
Yang pertama nggak balik, kedua datang lagi butuh, nggak balik lagi loh. Ketiga lagi mau minjem lagi. Saya bilang, aduh kamu udah pinjam 2 kali, kamu bilang pinjam nggak balik. Sekarang kamu minjem lagi segini, sorry lah. Saya nggak mau kita jadi masalah gara-gara itu. Ya, ini yang 2 ini saya nggak tahu kamu balik apa enggak. Tapi kalau kamu memang butuh itu, ini saya kasih. Jadi misalnya dia minta 1 juta minjem, saya kasih 50 ribu atau 100 ribu. Ini nggak pinjem, saya kasih. Tapi kemudian tetap aja dia kayak nggak suka. Karena rasa keinginannya tidak terpenuhi, saudara kok nggak nolong. Tapi dia lupa utangnya. Yang dia lupa, yang dia ingat cuman mau minta tolong nggak dikasih. Ah itulah manusia. Tapi saya juga udah siap, ya sudah memang model gitu. Tapi ketemu ya tetap ketemu saudara kok. Masa saya bilang kamu bukan saudara saya gara-gara urusan segitu? Ah ya enggak lah. Cuman tidak bisa lagi akrab. Ya just friend aja. Makanya Yudas itu pun sama-sama sama Tuhan Yesus tapi nggak dekat. Ada murid yang dikasih namanya Yohanes, beda kan? Ada murid yang dipercaya kasih delegate namanya Petrus, nggak ada bisa sama semua. Maka tiap kalian, tiap kita menentukan harga kita berapa di hadapan orang nih. Orang lihat kamu, harga kamu berapa? Nangkep maksud saya ya? Harga itu bukan berarti 10 perak, 20 perak. Bisa dipercaya apa enggak, teman baik apa enggak, dihormati apa enggak. Beda loh. Nah ini yang kita mesti apa namanya lakoni. Ya, jadi seni dalam menjalani hidup seperti itu, ya itu penting sekali. Ya, good. Ada lagi? Yuk, tolong pindahkan ini. Mengenai ini ya Pak, mengasihi orang yang sulit dikasihi, kalau kita dengar penjelasan Bapak tadi memang perlu perjuangan kali ya Pak untuk melakukan itu kan. Lalu saya punya pertanyaan gini Pak, saya punya seorang teman, dia dari keluarga baik-baik, berpendidikan lah, seorang dokter gitu kan. Lalu dia menikah dengan seorang pria yang kelihatannya baik Pak. Pokoknya sampai sekeluarga tuh taunya ini suami baik lah. Tapi ada sesuatu memang yang disembunyikan dari teman saya ini, sampai suatu hari ketahuan lah sama ibunya ya. Oh ternyata kamu nggak bahagia sama suamimu. Oh ternyata suamimu begini-gini. Udah balik aja ke rumah mama gitu kan. Lalu dengan berat hati dia baliklah ke rumah orang tuanya. Tapi sebenarnya di satu sisi dia masih mau terus belajar mengasihi suaminya yang tidak baik ini gitu loh Pak. Jadi dia bingung mana yang harus diikutin, ibunya kah, orang tuanya kah? Udah putus aja kamu, cerai aja kamu, masih bisa kok mama nanggung hidupmu, nggak usah kamu jadi menderita sama dia. Lalu ketika dia sharing sama saya bingung Pak, sebenarnya kalau saya bilangnya ya tetap sama suamimu, tapi jadi buat dia seperti dilema. Kalau nggak ngikutin orang tua takut nanti kenapa-napa lagi, dibilang syukurin, nggak dengerin sih kata orang tua. Tapi mau balik sama suami, sebenarnya dia juga kurang yakin 100% apa benar suaminya itu udah berubah gitu loh Pak. Jadi sebaiknya gimana tuh ya Pak? Oke, yang pertama kalau kita bilang mengasihi itu kok kayaknya perlu perjuangan dan sulit. Sebetulnya nggak bisa juga kita bilang perlu perjuangan dan sulit, memang harus begitu. Jadi nggak ada hebatnya kalau kita berjuang di situ. Karena Yesus bilang aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Jadi Yesus juga ngomong kalau ikut aku sangkal diri, pikul. Jadi perjuangan karena kita belum tahu dan belajar mengasihi. Ya itu bagian yang harus kita babak belur. Makanya mau ikut Tuhan ya mau nggak sangkal diri, mau nggak pikul salib, kalau nggak ya jangan. Kalau paham itu sudah kita pahami, ya nggak tahu orang tuanya. Kalau saya sih anak saya bilang jalani, itu pilihanmu dan kau harus berani di situ. Itu tanggung jawabmu sebagai istri yang dianggap benar, doakan suamimu yang nggak benar itu supaya jadi benar deh. Jadi nggak ada alasan untuk kemudian mereka divorce. Enggak ada, mau orang tua bilang apa enggak lama aku coba jalani. Ini resikoku, ini tanggung jawabku. Harus begitu dong. Ya. Jadi bukan soal enak enggak enak sama orang tua. Enak enggak enak itu adalah benar apa enggak. Itu yang diikutin, itu ukurannya. Bukan orang tua ikut orang tua apa enggak gitu. Jadi saya pikir ya, semua kita ini harus belajar. Jangan coba merasionalisasi gini. Bapak nggak tahu sih suaminya sadis begini begono. Udahlah, pertama dia kawin sama siapa? Sama suaminya. Kenapa dia kawin? Lamarannya diterima. Tapi kan waktu itu nggak tahu Pak, salah. Siapa suruh lo beli nggak periksa-periksa dulu? Udahlah, kalau salah risikomu itu, tanggung ruginya itu. Jangan salahkan kemudian.
Ya. Jadi kita mesti berani. Yang ketiga, emang kamu pikir cuma kamu yang bermasalah? Sorry loh, banyak orang yang tetap sama-sama suami istri. Mungkin kalau kamu cerita dia ketawa. Kamu segitu aja cengeng. Saya lebih berat. Loh kok kakak sama masih tetap aja masih abang kok kelihatannya mesra? Udahlah aku tahan-tahan lah itu. Aku yang tahu itu. Nah, orang kan begitu. Ternyata memang dia lebih berat loh. Why? Karena dia punya kedewasaan. Ya, jadi jangan pernah berpikir kita yang paling malang di dunia ini. Tapi berpikirlah kita paling nggak benar di dunia ini. Maka berusahalah jadi benar di hadapan Tuhan itu. Jadi kalau mau mikirin itu jangan paling malang. Kamu benar nggak di hadapan Tuhan? Enggak. Doa, ya kadang iya kadang enggak. Ya udah kau perbaiki dirimu. Kalau kau baik kau beres, suamimu pasti ngikut. Ya, saya punya anak-anak saya yang kita sekolah dan kemudian jadi sarjana. Ya. Udah 50 lebih. 10 ini lagi mau skripsi, tahun ini 60 balik total. Ya, kalau nanti ada sudah 60 total, berarti udah hampir 90% lebih guru-guru itu adalah anak-anak yang kita sekolahkan. Di luar itu mereka-mereka yang kalumi itu sudah hampir 200 total. Semua yang sarjana. Semua nggak memahami beban saya, nggak semua. Tapi ada nggak yang terbeban misalnya mau meneruskan apa yang sudah kita kerjakan? Ada. Tapi kadang-kadang 1 dari 10. Aziz mau apa? Mau berhenti? Mau kecewa? Nanti dulu dong. Tuhan kan ukir kita beda-beda toh. Ya mungkin yang satu taruh ini, yang satu kita nggak tahu, ya urusan Tuhan lah itu. Urusan kita cuma memberi mereka satu pembelajaran gimana bertanggung jawab pada generasi berikutnya kan. Bagaimana saya jadi model untuk mereka. Mungkin sesudah saya mati nanti baru mereka pikir iya ya. Kalau pikir-pikir Pak Bigman betul. Maybe. Who knows? Yang saya tahu cuma satu kan. Saya harus jadi leader yang tanggung jawab. Sendiri pun saya akan maju terus. Nggak pusing saya perlu rame-rame. Ya, karena kita selalu percayalah kalau Tuhan tolong kita, masa sih jalan kita rontok, masa kita nggak nyampe ke tujuan. Tapi jangan juga bebal, pasti Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kelakuan kamu busuk kok. Ada juga orang begitu, jadi nggak sadar kelakuannya jelek, ribut sana sini tapi bilang nggak apa-apa, aku jalan terus, Tuhan pasti jalan pimpin. Aduh, malaikat aja udah enek lihat kita sampai bilang aduh gila nih orang. Nggak percaya apa namanya evaluasi diri juga, yakin banget dia benar padahal dia enggak. Makanya saya bilang tadi kan, membaca Alkitab membuat kita bercermin. Jadi kalau orang ini jahat, kita lihat dulu, jangan-jangan kita juga begitu. Nangkap ya? Sehingga jahat itu cuma reaksi pada kejahatan kita. Kalau itu yang terjadi kan nggak ada kehormatannya. Yang ada hormat itu adalah kalau dia jahat, ngejahatin kita. Padahal kita nggak jahat, itu ada kehormatannya. Nah, itu seni hidup itu. Ya, jelas ya. Jadi nggak ada alasan divorce. Ya, orang-orang divorce itu saya hanya bisa bilang, ya saya bisa ngerti orang divorce karena banyak rata-rata yang belum mengerti kebenaran. Belum ngerti Alkitab lah kita bilang. Yang nggak pernah bisa ngerti saya sampai ke ubun-ubun adalah orang yang katanya ngerti kebenaran, apalagi pendeta lalu cerai. Nah, itu penipu besar itu. Itulah penjahat tulen. Gimana? You pengkhotbah, you pelayan Tuhan. Lu berkati orang nikah, you sendiri udah begini, impactnya itu berat loh. Ya, impactnya berat karena orang-orang yang diberkati pun bisa goyah semua itu secara psikologis kan. Aduh, yang berkatin aku aja gitu, gimana aku ya? Stres banyak orang. Tapi memang dunia ini makin gila. Bahasa apa itu? Bukan, itu kan imaging kita saja itu disiksa mati. Aduh. Sekarang beginilah, anak itu ribut, tidak pernah ribut itu sebelah pihak. Ya, sesalah-salahnya suami atau istri anak kita, pasti ada sedikit banyak salahnya anak kita. Believe me lah. Kalian suami kalian ribut misalnya, karena kalian ladenin kan? Saya kalau ribut ya, bisa istri saya ngeladenin, saya marah loh. Kasih saya ruang untuk marah. Kalau dia diam saya juga sadar saya salah. Malah saya bilang, kalau saya salah pun jangan pernah bantah.
Sesudah itu lo ngomong, gue terima. Namanya orang lagi emosi lo ladenin, ya ngamuk lah. Bisa ngerti maksudnya ya? Bukan berarti saya benar, saya salah. Namanya itulah pasangan, dia ngerti. Makanya dia bilang istri itu penolong suami, bukan penodong, bukan perongrong. Nah, karena itu imaging tadi yang kita mesti latih adalah begini. Masa sih Alkitab salah? Hei istri yang kudus, hendaklah engkau menguduskan suamimu yang tidak kudus. Hei suami tidak kudus, hendaklah engkau menguduskan istrimu yang tidak kudus. Mana ada dalam hidup ini, saya bilang tadi, gedebuk prok, semua awet gitu kan. Semua kita waktu merit, tahap awal, tahap 2, pasti udah nangis semua kan. Ya, entah nangis Bombay, entah nangis apa, pernah lah nangis. Lama-lama udah kebal aja kita ya. Kok sekarang kau diam aja, udah mati rasa pak. Dia mau maki juga saya bodo amat ah. Loh kadang-kala ya, makanya kan kita lihat, ih mereka awet loh. Sebetulnya ketawa kalau orang itu ngomong. Tapi mereka udah melewati masa-masa kritis. Jangan kita kompori. Hati-hati juga, jangan bilang kalau sampai anak saya mati. Enggak lah. Believe me. Ya, kalau sudah itu terjadi berarti dia sudah kawin sama psikopat. Yes. Ya dong, psikopat yang suka nyiksa kan dan seterusnya. Dan yang kedua pasti dia kawin sama bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Maka saya bilang tadi, mundur balik lagi kita punya kesalahan juga. Ya, teman-teman saya ini kan banyak yang orang-orang kaya ikut PA, ikut terus. Tapi kalau udah urusan anak kawin dan nggak peduli lah agamanya apa, yang penting baik, jadinya larinya ke situ. Terus ngapain lu belajar Alkitab? Pokoknya di legalitas semua, siap-siap aja nanti. Ada problem jangan ribut. Oh iya ini Pak, ini begini. Ya lu begini. Ya kalau saya bilang, ya pantas dia begitu. Kenapa? Memang tipenya begitu kok. Yang nggak pantas kenapa kamu terima? Atau kamu nggak tahu tipenya begitu? Yang bodoh kan kamu juga kan sebagai mertua. Ya. Nah jadi ini memang tidak gampang. Ya, saya jujur aja kalau anak saya nanti satu hari ribut misalnya tidur rumah saya usir gitu. Ya, saya akan usir. Tidak akan boleh di rumah saya. Biar istri saya bilang, Pak kasihan gitu. Tidak bisa. Biar dia pulang. Kalau perlu panggil suaminya, tanya persoalan mereka apa. Kenapa? Kalau semua orang ada masalah, lari dari masalah. Tidak akan pernah persoalan itu beres. Betul nggak? Kita mesti hadapi masalah itu. Bereskan. Tapi bukan berarti besok enggak lagi. Bisa jadi lagi. 2, 3, 4 gitu. Saya ngurus orang yang udah di titik cerai, udah sampai ke pengadilan, bukan satu. Udah Pak, saya udah nggak kuat. Cobalah, you tahan dulu, you sabar dulu. Udah apalagi tiap kali, aduh Pak begini lagi, dia begini lagi. Aduh, saya mesti WhatsApp sampai pegelinu. Tapi hanya bilang, aduh Pak, thanksannya dicabut berkasnya di pengadilan. Nggak satu. Sekarang rukun baik-baik laki bini. Ya. Oh ini malah sudah sampai ada apa? Orang ketiga. Udah sampai perselingkuhan lah istilahnya kan. Sampai sudah mau menggugat sampai nggak jelas lagi siapa yang salah, siapa yang digugat, siapa yang menggugat. Tapi beres juga tuh. Tapi memang perlu waktu. Waktu dia bilang, aduh Pak udah setahun kasus ini. Saya jawab, loh ada orang ngurusin 5 tahun kasus rumah tangganya supaya beres. Ih jangan nangis. Tapi memang tidak pernah yang saya tangani itu di bawah 3 tahun. Untuk pulih bener gitu loh. Sekarang paling, Pak suami saya udah mulai balik. Tapi, gitulah, diem aja pulang. Tadinya nggak pulang, sekarang pulang tapi diem. Besok pulang ya, sekali-sekali aja dia ngomong Pak. Kalau saya tanya, udah makan belum? Baru jawab, udah. Kemarin kagak jawab tuh Pak. Nah udah mending dong. 3 tahun baru suaminya belajar ngomong lagi. Kadang-kadang mendadak goblok ya. Mau diapain? Itu hidup. Makanya ya sebetulnya kalian selalu saya bilang ya perempuan, ini contoh ya, perempuan harus tahu lah, you perempuan, you penolong yang Tuhan desain, mengendalikan emosi, menahan lebih baik. Jangan mau seperti laki. Ya. Jadi kalau laki itu ngamuk-ngamuk, marah-marah, udah hakikatnya itu. Takdir laki-laki berdosa begitu tuh. Maka perempuan itu yang menolong itu dia kasih. You bisa memenangkan suami dengan kelembutan. Selalu ingat ya. Kalau suami kita selingkuh dengan siapa? Perempuan di luar kan? Dia sayang nggak sama perempuan itu? Halo? Makanya dia selingkuh kan? Kenapa
Kenapa dia nggak sayang sama kita? Karena kita kalau belajar dari perempuan yang di luar. Sorry ya, ini joke, tetapi kalau mau dipikir-pikir, laki gue pergi sama perempuan juga kok. Yang mungkin apa kabar Pas, apa kabar Bang, aduh gimana, mungkin tiap kali. Kalau bini kita kan mukanya udah sebentar pepaya Cibinong, sebentar lontong Makassar, sebentar apa, ngenyak-ngenyuk melulu. Kalau buah nggak pernah buah apel, buah naga melulu, ada gerigi, capek kita. Nah inilah yang kita bilang tadi, realita. Please suami yuk kerja, berusaha sama orang luar. Tegang loh, betul kamu tegang di rumah, tapi internal godaan kamu di rumah beda dengan suami yang di luar rumah itu. Mbok sadar, mbok ngerti. Nah itulah menyelamatkan rumah tangga. Ya, jelas ya? Oke. Kenapa? Istrinya bertingkah, ya suaminya berlaku. Tingkah laku. Sebetulnya sih balik lah. Kini kita kan lagi ngomong karena kalian ibu-ibu semua. Kalau ini bapak-bapak semua, saya ngomong juga akan balik. Gak bisa kau atur istrimu. Gila kau. Gagal kau sebagai pemimpin. Istri saya pernah, ya namanya orang keluarga, clash sama mama saya. Saya panggil. Lu jangan sekali-kali ngelawan dan membantah mama. Jangan sekali-kali ribut sama mama. Kalau salah, biar aku yang ribut. Mama saya juga saya ngomong. Mah, itu istriku. Jangan sekali-kali kau marahin dia. Kalau apa-apa marahin aku. Kalau perlu ku tampar di depan mukamu. Tapi jangan sekali-kali marahin. Bisa ngerti ya? Saya apanya? Istrinya minta cerai. Nggak ada orang minta cerai, nggak ada persoalan, Inang. Aduh, hebat sekali itu. Mendadak bangun pagi. Kenapa, Ma? Aku minta cerai. Loh, justru karena itulah percekcokan itu yang harus dimasalah, diatasi. Bukan gini loh, ini nggak mungkin sama lagi, ini mesti cerai. Salah itu. Kenapa ribut? Itu kita cari solusinya. Kita kan selalu gini ya, udah nggak bisa didamain lagi. Udah nak, daripada kau menderita, tadi bahasanya si Roma, pulang kau ke rumah mak. Mama masih bisa biayain kau. Mak gila itu. Sorry, you garanti anak you untuk cerai. Salah itu. Ya. Kenapa? Udahlah, kalian gini loh saya bilang ya. Kamu itu tertekan batin cuma satu, tidak ada penghiburan. Sorry ya. Kalau kamu deket Tuhan, kira-kira Tuhan bisa hibur kamu nggak? Sudahlah, terserah kalian pikir sendiri tuh. Iya kan? Cuma kita seringkali kalau ada tekanan batin, saya udah nggak kuat. Iya gini, sebentar lagi Tuhan Maha Kuasa. Tuhan baik. Basa-basi kau Tuhan baik. Kata kemarin kau bilang kau tertekan batin, udah nggak ketolong. Bisa nangkap nggak? Jadi prinsip. Nah kembali pada suami. Suami mesti bisa ngatur di rumah dong. Oh bukan, itu yang saya bilang tadi. Kalau sampai dia takut istrinya pergi, artinya apa? Maaf ya, saya pakai bahasa yang kasar, Bu. Dia tidak berkuasa di rumahnya. Tapi gimana sih kita nikahin istri yang bisa ngelunjak lalu takut pergi? Kan lucu. Yang hidupin rumah kita, leadernya kita, pemimpinnya kita. Iya dong? What's wrong? Apalagi laki-laki. Lah, saya bilang begini tadi, mungkinkah istrinya mengancam bunuh diri kalau tidak ada masalah? Nggak mungkin, percayalah sama saya. Apa? Iya, bodohnya kau lah, kenapa kau lamar yang sakit jiwa? Itu lagi. Roma, kau lari jauhan. Makanya bilang bibit, bebet, bobot. Emaknya sakit jiwa, kau kawinin. Hah? Bukan, justru itu kita bilang. Kalau sudah terlanjur, bertanggung jawablah pada putusan. Anak saya kalau laki, tanggung jawab kau sudah pilih, kau ambil putusan itu, jangan pernah mundur. Tapi nggak kuat Pak, gini-gini, sendiri kau. Jangan pernah merit lagi. Pak, saya kan gituin. Pak, jika seumpamanya, intinya gini, akhirnya disimpulkan bahwa yang tadi dibilang sakit jiwa lah atau psikopat, kan ini udah terlanjur nih. Tadi tidak ada kata cerai dan lain-lain. Kondisi seperti ini nih gimana nih pisah Pak? Rumah. Terus Pak, pisah rumah ya, diizinkan ya Pak? Ada, Alkitab mengatur itu, bukan cerai. Oke, hal yang kedua Pak, ini persoalannya adalah mungkin pemahaman, semuanya udah tahu lah bahwa memang harus tetap mengasihi. Tapi bicara realita yang terus dihadapi hari demi hari, sangat rapuh orang ini gitu lah. Gimana nih
posisinya mungkin dia butuh pendampingan seperti apa sih yang kita harus lakukan? Atau pribadi yang mengalami kesulitan ini, cara yang paling tepat yang dia harus lakukan untuk terus membentengi dia untuk tetap berjalan benar gimana nih Pak? Sebetulnya amat sangat luar biasa sederhana. Sorry ya. Yang berat itu adalah kita membenarkan diri pada derita yang kita jalani, membenarkan diri pada putusan yang mau kita ambil. Karena kita menaruh diri kita adalah penderita. Oke? Kita nggak peduli Tuhan ngomong apa, sebetulnya itu yang terjadi. Pokoknya saya mau apa. Saya udah susah nih. Ya. Kalau pendeta ngomong, Bapak nggak ngerti sih kasusnya. Pasti kan begitu. Makanya selalu saya bilang, tolong kamu bilang saya nggak ngerti kasusnya. Sorry, yang nggak ngerti itu kamu. Kamu nggak tahu hidup ini memang adalah hidup di dunia yang berdosa. Kamu nggak tahu hidup ini memang adalah menderita. Tuhan nggak pernah ngomong hidup ini enteng-enteng, gampang-gampang. Iya kan? Kalau kamu baca Alkitab, jangankan kau, Yesus saja yang baik, sempurna, perfect ditolak orang, disalibkan. Mau lagi kita? Ini kan fair dulu. Bahwa kita nggak mampu, mestinya kita meneropong diri kita. Jangan salahkan keadaannya. Nah, balik. Makanya kalau kita sudah tahu semuanya, kenapa sih jadi susah? Gampang jawabnya. Kamu tahu angkat besi itu kalau 50 kilo berat kan? Tapi bisa kan? Perlu apa? Ya angkat dulu dong 1 kilo, 5 kilo, lama-lama 50. Ini 1 kilo pun nggak mau diangkat. Ya, begitu angkat 50 bengek patah tulang. Aduh, patah tulangku kan gara-gara 50. Cek punya cek. Ah, gila kamu. 1 kilo mulai latihan aja kamu malas. Tiba-tiba kau angkat 50, ya patahlah tulangmu. Tapi jangan bilang besi itu yang bikin patah tulang. Bukan loh. Exercise-nya yang kurang. Sorry ya, ini ibu-ibu, kalian perhatikan anak-anak kalian suami istri. Kalau di rumah itu, nggak pernah itu diskusi urusan rumah tangga itu. Uang belanja, mau libur kemana, itu aja di otak anak-anak. Sorry, kita juga sama lah pertama kali merit. Semua cuma menjalankan kewajiban. Mana kita diskus urusan ini, urusan itu. 1 dari 10 orang yang mendiskusikan tentang rumah tangga itu secara serius. Mau apa, mau kemana, bagaimana. Didik anak gimana, aturnya gimana. Yuk pegang ini, saya di mana. Sedikit. Terlalu sedikit. Nah karena itu ya, penting sekali kita berhati-hati untuk memikirkan ini. Saya guru sekolah minggu, sebelum menikah udah tahunan. Menikah, hari ini saya bilang, ada banyak sebetulnya agak lelet waktu saya nikah pertama kali. Karena memang tidak pernah seorang, yang baru menikah, cukup ilmu untuk ngurus rumah tangga. Karena itu orang tua, gereja perlu membimbing, menuntun supaya mereka tahu, bukan mencampuri ya. Kalau anak kita perempuan, ajar dia bagaimana sebagai istri. Ya. Kalau saya sebagai suami misalnya, anak saya misalnya saya lihat orang saya, kau hati-hati ya papa laki. Kalau papa gitu papa hajar kamu. Jangan gitu misalnya nih. Saya tunjukkan saya laki loh. Kamu anak saya, darah daging saya. Tapi jangan begitu. Bisa nangkap ya. Nah, ibu-ibu anak perempuan kita ajar. Jangan kau bilang susah, mama kau pikir nggak susah. Nah, anak ini mesti belajar nih. Sebetulnya derita anak ini nggak ada bandingnya sama kita kan. Karena kita bukan menderita saja sebagai istri loh. Sebagai emak besarin dia. Understanding maksud saya? Masa bekal kita ini kurang? Ah, itu sebab tadi itu pelatihan. Nah, barulah ada pendampingan terhadap orang yang kadang-kadang kasusnya terlalu berat. Nah, kalau kita bilang dia psikopat sudah membahayakan jiwa, silakan. Alkitab bilang dengan persetujuan 2 orang pisah rumah. Sesudah pisah rumah apa? Bukan untuk pisah rumah. Bukan pisah rumah supaya aman. Di terapi. Yang repot banyak pisah rumah. Tapi terapi nggak ada. Akhirnya pisah selama-lamanya. Tapi surat cerai nggak ada. Akhirnya gantung lah. Ini saya ini ya, istrinya si Anu, tapi nggak tahu suaminya kemana. Surat cerai kagak ada. Apa? Beda bumi langit lah ibu. Iya kan. Pisah rumah itu dalam rangka penggembalaan. Istrinya dibimbing, ini suaminya dibimbing di sana. Begitu loh, itu pisah rumah. Kalau ngikutin emosi ya, dengarkan kalimat saya ya. Kalau ikutin emosi, 8 dari 10 pernikahan bubar.
2 itu pun kritis. Ingat itu. 8 dari 10 pasti bubar. Kalau cuma kayak tadi ya, habis begini, habis begitu, pasti bubar, pasti punya itu. 2 itu pun kritis. Siapalah yang bisa berumah tangga gedebuk prok langsung cocok? Apanya? Loh, kenapa? Bukan, tidak terlalu banyak film yang kalian tonton. Sinetron yang cerai-cerai itu. Nggak banyak kalian ngeliat ini, nggak banyak. Kita ini orang, maaf ya kalau kita bilang orang kampung yang kalau mau cerai pun malu sama tetangga. Sekarang, mana ada yang tahu malu? Lah, ya makanya, kalau dulu kan kita udah dipukul pun mama kita, mana mau cerai sama bapak kita, nggak pernah ngomong tuh. Padahal kita gila, mama kita dipukuli loh. Nggak mau dia minta, kenapa? Apa kata opungmu nanti? Apa kata tulangmu? Ngamuk lah semua itu nanti. Dilemparlah kau katanya kan. Jadi nggak berani cerai. Menderita? Yes. Kok nggak cerai? Nggak berani. Sistem suku, sistem adat membentengi. Sekarang udah gila. Jebol desa istilahnya. Karena sistem itu udah mengendur, berganti dengan tataran nilai pagar-pagar sinetron ini. Pagar cengeng, pagar novel. Lalu anak kita ini pergi pula lagi dia kuliah. Ketemu lagi teman kuliahnya. Yang macam-macam pula modelnya. Lalu pergi lagi dia kuliah ke luar negeri. Aduh, di luar negeri dilihatnya lagi aneh-aneh. Ah, kawin mah ngapain lah, kita pokoknya kumpul, cocok, kita jalanin, enggak udah. 7-Eleven lah. Kita marah. Udah, mama aja norak sih, nggak ngeliat perkembangan zaman. Mati nggak? Nah, jadi ya itu yang kita bilang. Kenapa zaman dulu? Ya iya, opung saya, opung laki, opung boru, seminggu nggak berkelahi tuh sakit mereka. Dan kalau kelahi tuh beru-beran sekeliling rumah. Tanah opung saya itu mungkin ada 600-an meter lah kali gitu ya. Dikejar nih muter terus. Opung saya pegang pacul, pas pegang kampak, pas nenek saya pegang pacul, dikejar lagi kakek saya muter-muter. Satu kampung itu keluar nontonin terus. Sampai mati nggak cerai. Tapi udah tua nggak bisa ketemu itu. Jadi kalau opung saya di sini, yang laki gitu ya, yang perempuan di rumah tante yang lain lagi, inang udah. Nanti muter. Papasan aja, udah jalan kau, udah mau keluar kami. Kagak boleh, ketemu dikit aja bisa ribut. Satu rumah opung saya itu kalau istilah kita bilang rumah kolong lah gitu, ada yang belakang, ada yang depan gitu. Opung boru saya di depan, opung doli saya di belakang. Kabarnya bisa. Udah tua tuh. Nah, tapi nggak cerai-cerai. Apa kalian bilang itu bahagia? Ah, gila hidup begitu. Nah, nama loh. Ya ho nama dalam jerak sini nah ho. Dah jalani sama yang di rumah. Tapi memang betul. Nah, jadi itu yang kita bilang tadi. Di kampung Kristen tempat saya itu, namanya kampung Kristen. Tiap hari kalian bisa ngeliat orang, nanti gilirannya yang ini kelahi, yang ini kelahi. Kalau kelahi itu sadis-sadis lagi. Nggak ngomong, lempar barang apa, ngeri lah kita bilang. Laki perempuan sama aja jadinya, sama garangnya begitu istilahnya. Tapi ya, sorry yang saya bilang tadi, nggak ada yang cerai. Gila ya, gila semua. Jadi kalau saya lihat itu, aduh, hidup kayak apa itu? Tapi tadi, karena buat mereka hidup itu sangat sederhana diterjemahkan. Hidup adalah membesarkan anak. Jadi semua itu fokusnya ke anak semua itu. Sampai generasi kami cucu, opung saya ini lomba-lomba ini, menyayangi cucu ini supaya benci opung yang sebelah sana. Gila juga kalau kita diracunin. Jadi ada satu sepupu saya sangat disayang opung boru saya. Saya sangat disayang opung doli saya. Jadi kalau saya ketemu opung boru saya, misalnya dapat uang jajan, susah lah itu begitu ya. Kalau dapat opung doli nggak usah minta juga ada di tip. Udah dikasih uang jajan istilahnya. Nah, sampai kita bilang ya, kalau dipikir-pikir sekarang, gila juga tuh kakek nenek gua ngerusak gitu. Ngerusak kan? Sehingga tanpa sadar ya, itu kental bener. Jangan kau marahin tuh, nanti opung baru datang dimarahi kau. Karena kita marahin misalnya saudara kita yang salah, nih salah. Tapi karena itu kesayangan opung baru, habis kita nanti diomelin. Itulah. Dan akhirnya memang
ada aja ya pengaruh negatif rontoknya sih. Kalau saya sih saya bilang bersyukurlah kalau dijaga Tuhan hidup begini. Ngeliatin dulu-dulu kadang-kadang linglung juga. Nggak ada satupun model keluarga yang bisa kita copy. Ini loh bagus gitu ya. Aku akan pengen jadi keluarga gini. Nggak ada. Miris ya. Nah balik lagi, saya bersyukur pada Tuhan pernah guru sekolah minggu. Ngejalanin itu. Ya, belajar. Makanya anak-anak kita yang remaja-remaja ini lewat sekolah minggu dulu ngajar 2-3 tahun baru boleh kawin. Kalau nggak pernah ngajar sekolah minggu jangan dikasih kawin itu. Marley, bikin pengumuman nanti. Saya rasanya di GRI mau bikin juga tuh peraturan ya. Tatip gereja ya. Bagi mereka yang ingin ikut pranikah harus pernah ngajar sekolah minggu. Bagus juga kali. Karena itu nolong. Memahami anak ya. Ada lagi terakhir? Ya. Jadi itu dari cerita Bapak barusan tentang nenek moyang lah yang tadi ngomongin gitu. Di mana Pak bibit bebek bobotnya? Dari kita ambilnya bibit bebek bobotnya. Ya kalau kita bilang tadi kan, sebetulnya mau dibilang bibit bebek bobot jadi nggak kelihatan. Loh itu yang kita bilang, pertemuan kita dengan Tuhan itu jadi anugerah. Makanya kita bilang, cari bibit bebek bobot nggak gampang. Sekarang mau cari generasi keberapa? Mau ngeliat opungnya terus bapaknya, walah. Panjang itu kan. Paling kita bisa ngeliat sekilas. Yang kedua, kita juga kalau kenal ini, sama pacar anak kita datang ke rumah bolak-balik. Calon besan kan kita nggak tahu. Kayak apa? Ya kayak kami, anak kita nikah yang Keisha misalnya. Calon besan kita paling berapa kali ketemu? Baru udah ngomong formal, mau lamaran, gitu aja. Kita nggak tahu banyak sebetulnya, cuman kira-kira tanya apa kerjanya, persisnya kayak apa kita nggak tahu. Cuman anaknya kita lihat yang bakal suaminya ini kayak apa ini. Ya oke. Kan begitu. Nah, sehingga apa namanya? Ketika jalan bahwa kemudian misalnya mertua dia ini oke, ya kita juga happy lah kan gitu. Nah, kita juga mau jadi besan yang nggak ngampurin terlalu banyak. Ya. Nah, jadi ya ngasih ruang itu tuh penting. Saya kalau anak begitu married saya nggak mau ikut campur. Biarin dia jalanin hidupnya. Cuman kalau salah kita kasih tahu. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, gimana mereka ngelakonin itu penting sekali. Ya. Jadi makanya dibilang bibit, bebet, bobot. Akhirnya itu ada nilai, tapi yang paling mempengaruhi siapa yang mau kawin. Dewasa apa enggak dewasa? Ya, makanya kudu hati-hati. Wah ini calon mantu saya S2 apalagi S3 gitu. Ayo mesti kudu ekstra. Kemungkinan besar kutu bukunya tinggi itu. Workaholic tinggi itu. Jadi istrinya jangan ribut nanti. Diajak jalan maunya dia belajar aja. Hanya istrinya ke mall sendirian, suaminya baca. Heran, kok bisa santai dikit? Jangan heran. Kamu kawinnya dari pertama memang ini manusia kutu buku. Ya terima. Banyak orang ribut sama saya juga begitu. Aduh suami saya kelewatan Pak. Bukan kelewatan. Kamu yang kelewatan. Mau suamimu yang itu S3 itu tapi nggak mau kutu bukunya. Gimana ceritanya di S3 kalau nggak kutu buku? Kalau nggak kutu buku ya es krim lah. Iya kan? Oh memang pembelajar suaminya. Makanya pinter, roket. Bangga dong suami saya S3. Tapi ya risikonya ada. Semua kan ada plus minus. Ya. Wah suami saya supel, akhirnya bergaul sana sini. Heran suami saya sama perempuan sana sini main teplak-teplok aja. Lah memang suami kamu supel. Saya nggak suka. Loh, kenapa kau kawin sama dia? Orangnya memang supel. Bisa ngerti maksud saya? Kadang-kala sebetulnya dengan sederhana kita bisa mengenali calon pasangan kita. Tapi kita bikin ribet semuanya. Oke, ibu-ibu. Jadi belajar dulu sebelum mengasihi musuhmu ya suamimu lah dulu ya totally ya. Sementara ini mengasihi suami berapa? Udah 100%, 90, di bawah 60 apa di bawah 50? 75? Ya itu pun udah upgrade Pak.
Tapi kalian hati-hati ya, hubungan suami istri itu jangan jadi rutin. Artinya rutin gini, ya karena kita suami istri ya udah jalan-jalan apa-apa, akhirnya sendiri-sendiri, jangan terlalu terbiasa juga. Karena kebiasaan tidak akan menghangatkan hubungan untuk terus sampai hari tua kita. Itu perlu di-maintain, perlu dikelola sedemikian rupa, ya. Karena rutinitas itu membuat sebetulnya kita tanpa sadar, dulu kan kita pacaran, punya kegiatan masing-masing kan, wah kuncar ketemu seminggu sekali, lalu nikah kan, bareng-bareng, lalu tambah umur, akhirnya kita kayak wah kuncar dulu tuh. Satu rumah tapi sekali-sekali bersamanya itu. Nah, sebetulnya itu akan membunuh dinamika hidup kita karena jangan lupa, peran kita akan bergeser dari papa mama jadi opa oma. Nah, cucu itu akan lihat lagi, kayak apa ini opaku. Kalau dia lihat papa mamanya bagus, lalu dia lihat opa omanya keren, itu cita-cita dia itu. Ntar aku kalau keluarga mau begini nih. Bagus kan? Ya itulah hidup, itulah yang disebut bibit, bebet, bobot itu. Kita mesti meng-create-nya, menciptakannya. Ya, oke, kita doa.